ونخص خصوصا عمدني في السند المرحوم والمغفور له سيدنا وربنا شيخ زبير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله وهو السميع العليم. Jadi pada zaman dahulu ketika Nabi mulai menyiarkan dakwahnya di kota Madinah, beliau sudah mengadakan dialog dengan ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi di sini dikisahkan, ya, berbicara tentang keimanan. Ya. Jadi mereka mengaku punya kitab, lalu mereka punya hujah menentang. Ya. Di antaranya mereka berargumen waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadi mereka orang-orang Yahudi Madinah, ya, atau orang-orang Nasrani yang ada di Madinah berkata, kunu hudan aw nasara, jadilah kalian semua pengikut-pengikut agama Yahudi atau pengikut-pengikut agama Nasrani, tahtadu, maka kalian semua akan mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan ayat Muhammad, bahkan kami mengikut agama Ibrahim, ya, dalam keadaan istiqomah, berpaling dari apa yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa maka minal musyrikin, dan adalah Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan. Wa maka minal musyrikin ini seakan-akan menolak argumentasi mereka. Ya. Jadi mereka mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi, ya, pengikut agama Yahudi dan pengikut agama Nasrani. Padahal Nabi Ibrahim diturunkan sebelum Taurat itu diturunkan, jauh sebelum Injil diturunkan. Jadi nisbatnya Ibrahim kepada Yahudi ataupun Nasrani ini adalah tidak sesuai dengan fakta. Dan di sini dua makana minal musyrikin, ditegaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan. Ya. Jadi terbantahkan tuh. Mereka mengatakan bahwa pengikut Nabi Ibrahim nggak pernah menyekutukan Allah, sebagaimana mereka menyekutukan Allah dengan menganggap Uzair anak Allah dan Al-Masih dianggap menjadi anak Allah, atau doktrin Trinitas. Wa maka minal musyrikin, Nabi Ibrahim yang kalian akui sebagai pengikut Yahudi dan Nasrani itu ternyata beliau tidak menyekutukan Allah. Maka jadi terbantahkanlah semua. Qulu ayyuhal mu'minun lihaula'il yahud wan nasara. Katakanlah, jawablah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman kepada mereka klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Apa yang kalian katakan amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina ay bima unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan kepada kami, yaitu apa? Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim ay bima unzila ila Ibrahim. Kami beriman pula dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu suhuf-suhuf yang 10. Wa Ismaila yang dan diturunkan kepada Ismail, wa Ishaq, Yaqub, wal Asbat, dan yang diturunkan kepada Nabi Ishaq, diturunkan kepada Nabi Yakub, dan diturunkan kepada anak keturunan Yakub yang ada 12, yaitu Yusuf, Bunyamin, Robel, Yahuza, Syamun, Lawa, dan lain sebagainya. Wa ma utiya Musa wa Isa ay amanna bima utiya Musa wa Isa. Kami beriman pula terhadap apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan ay amanna bima utiyan nabiyuna min rabbihim, dan kami beriman pula dengan segala apa yang diturunkan kepada para nabi dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan antara salah seorang pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah dalam keadaan orang yang tunduk, pasrah kepadanya. Fa in amanu, maka seandainya mereka beriman, orang Yahudi dan Nasrani, bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman, ya, orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana iman seperti yang kau yakini, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Artinya mereka di dalam kebenaran. Wa in tawallau, dan seandainya mereka berpaling dari beriman yang demikian tadi, yaitu tidak membeda-bedakan nabi, kemudian beriman dengan semua kitab, baik kitab Al-Quran ataupun kitab yang diturunkan sebelumnya. Seandainya mereka nggak mau dari beriman dengan cara demikian, fa inna ma hum fi shiqaqin, maka sesungguhnya mereka itu orang Yahudi dan Nasrani berada di dalam perbedaan. Artinya mereka berbeda dengan kau, tidak dikatakan beriman, atau iman mereka menjadi terbantahkan. Fasyakfikahumullahu wa wassami'ul alim. Maka Allah akan mencukupi Allah akan memberikan kecukupan kalian akan mereka, artinya akan memberikan kemenangan kepada kalian orang mukmin atas mereka. Wa wassami'ul alim, sedangkan Allah adalah zat yang maha mendengar dan yang maha mengetahui. Jadi ini di sini adalah penegasan tentang keimanan yang hak. Jadi dialog seperti ini sudah ada ketika zaman Rasulullah. Dialog dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi menyatukan kesamaan visi. Apakah bisa disatukan atau tidak? Jadi mereka itu mengaku pengikut Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dikatakan keturunan Yahudi atau pengikut Yahudi dan Nasrani. Padahal ya, Taurat diturunkan setelah Nabi Allah Ibrahim, Injil diturunkan setelah Nabi Ibrahim. Jadi jauh. Maka sejarah ini membantah akan pengakuan mereka. Ya, maka iman yang dianggap Allah ya, di sini dikatakan oleh Imam At-Tabari yang menukil pendapat Ibnu Abbas. Jadi dengan ayat ini, yaitu fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin. Jadi seandainya orang Yahudi itu beriman, percaya sebagaimana yang kau percayai, yaitu iman kepada unzila ilaina, amanna billah, iman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, beriman kepada yang diturunkan kepada kami, itu Al-Quran. Kemudian wa ma unzila ila Ibrahim, iman kepada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan yang diturunkan kepada Ismail,
Ishak dan Yakub dan keturunannya Yakub. Dari keturunan Yakub ini turun Nabi Yusuf, Bunyamin, Rubel, Yahuza dan setelahnya. Dan apa yang diturunkan pada Nabi Musa, kita juga beriman. Apa yang diturunkan kepada Nabi Isa ataupun kitab Injil, kita juga beriman. Dan semua nabi, ya, semua nabi, apa yang diturunkan kepada semua nabi daripada kitab-kitab, kami semua beriman. Jadi keimanan yang hak adalah yang begitu, tidak membeda-bedakan. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka terima, yang enggak sesuai mereka tolak. Bahkan mereka, sebagian nabi yang tidak sesuai dengan benar mereka bunuh. Fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Ya, itu adalah keimanan. Nah, Ibnu Abbas mengatakan dengan ayat ini, jadi Allah menegaskan bahwa annallaha la yaqbalu amalan min ahadin illa bil iman bihazihil ma'ani. Jadi Allah di sini menegaskan bahwa tidak akan menerima amal perbuatan apapun dari seseorang tanpa keimanan dengan pengertian seperti ini, yaitu semua nabi kita harus iman, kitab-kitabnya pun kita harus iman, baik Al-Quran sebagai kitab yang terakhir ataupun kitab sebelumnya. Tidak boleh beda-bedakan karena mereka itu satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hujah ataupun keyakinan orang Yahudi dan Nasrani tertolak dengan nas sharih seperti ini. Artinya pengakuan mereka itu ahli surga, kemudian mereka adalah jelas-jelas pengikut Nabi Ibrahim, kemudian Ibrahim diakui sebagai pengikut Yahudi dan Nasrani, itu menjadi tertolak. Yang benar adalah sebagai pembawa risalah yang paripurna. Ya, kita tahu bahwa yang mengetahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad ketika masih kecil itu kan pendeta-pendeta. Ya, karena mereka tahu ada di kitab-kitab mereka. Kitab Injil selain menjelaskan tauhid juga memberikan kabar gembira akan datanya Nabi terakhir. Begitu juga orang Yahudi. Orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi sering disebut-sebut itu Nabi Muhammad. Tetapi ketika Nabi Muhammad turun, ya, mereka ingkar. Kenapa? Baghiyam bainahum. Karena mereka hasud. Mereka enggak rela. Mereka beranggapan mana ada nabi dari keturunan Arab. Nabi semuanya adalah keturunan Israel, kata mereka. Israel ini adalah nama lain daripada Yakub. Ya. Semua nabi itu keturunan Yakub, mana ada keturunan dari Arab. Nah, mereka itu nggak tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini menurunkan nabi-nabi Bani Israel. Kemudian Ismail ini terus sampai cucu ke berapa gitu baru diangkat menjadi nabi. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, nenek moyangnya para nabi. Jadi keimanan yang benar yang diterima menurut Allah adalah keiman kepada Allah dan kepada kitab-kitab Al-Quran maupun sebelumnya. Ya, la nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak boleh membeda-bedakan antara para nabi. Yang didemenin diikutin, yang dibenci bahkan dibunuh. Itulah kelakuan mereka. Ya, yang tadinya mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal anak-anak mereka karena sering disebut oleh mereka, tetapi karena tahu ternyata Nabi akhir zaman adalah dari keturunan Arab, mereka hasud, artinya akhirnya tidak menerima kebenaran. Ya. Cuma memang antara agama-agama itu ada kesamaan, yaitu nilai-nilai universal. Jadi kalau ada orang mengatakan agama semuanya itu sama, betul. Tapi kalau dimaksud adalah nilai-nilai kebaikan universal.
atau yang disebut dengan ad-daruriyatul khamsu. Perkara 5 perkara pokok yang ada di setiap agama. Itu yang dikumpulkan oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam nazam Jauharatut Tauhid. Yaitu wa hifdzu dinin summa nafsin mal nasab wa misluha akhlun wa irdun qad wajab. Wa hifdzu dinin, menjaga agama. Ini semua agama ini pasti daruriyatul khams, perkara pokok yang 5 yang ada di setiap agama samawi, yaitu harus menjaga agamanya. Maka enggak boleh murtad, ya. Terus harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan, menjalankan agamanya dengan konsep wa hifdzu dinin summa nafsin, ay wa hifdzu nafsin. Harus yang kedua menjaga jiwa, maka diharamkanlah minum arak. Wa hifdzu dinin summa nafsin, menjaga nyawa, menjaga nyawa, maka enggak boleh bunuh diri, juga enggak boleh membunuh orang lain. Makanya ada hukum kisos. Semua agama ini punya nilai kebaikan ini, 5 ini. Menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, enggak boleh membunuh, enggak boleh bunuh diri. Wa hifdzu dinin summa nafsin mal, ay wa hifdzu malin, menjaga harta. Enggak boleh idaatul mal, menyanyiakan harta, juga enggak boleh gosok atau nyolong harta orang lain, maka akan dikisos kalau sudah mencapai hadnya, mencapai batas nisab pengambilannya. Semua agama sama, punya nilai-nilai kebaikan universal. Wa hifdzu dinin summa nafsin mal nasab. Yang keempat adalah menjaga nasab, maka diharamkanlah berzina atau perkawinan tanpa diakui undang-undang, ya. Maka nggak boleh, harus menjaga. Kemudian yang kelima adalah wa misluha akhlun, ya. Dan yang menyerupai 4 tadi yang wajib dijaga adalah menjaga akal. Jadi nggak boleh kita merusak akal yang telah diberikan oleh Allah, yaitu dengan meminum perkara yang memabukkan, khamr, narkoba dan lain sebagainya. Wa misluha aklun wa irdun qad wajab. Dan yang keenam adalah menjaga kehormatan orang lain. Enggak boleh orang lain kita fitnah, kita kata-katain, maka termasuk humazatil lumazah, nanti menjaga prestis atau kehormatan saudara kita. Jadi 5, ya, ada yang mengatakan 6. Kalau yang mengatakan 5 berarti menjaga kehormatan orang lain ini dimasukkan ke dalam menjaga nasab. Jadi ad-daruriyatul khamsu, perkara 5 yang pasti ada di setiap agama. Maka dimaksud agama itu sama adalah nilai-nilai universal ini, 5 ini. Menjaga agama, menjaga jiwa, kemudian menjaga harta, kemudian menjaga nasab, kemudian menjaga akal. Semuanya sama, diharamkan, ini semua harus dijaga. Tapi kalau yang dimaksud adalah propaganda bahwa semua agama itu sama, yang penting melakukan kebaikan lalu pasti masuk surga, ini kita harus kita tolak. Jadi keimanan ini seperti ayat tadi, fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya, kemudian wa in tawallau fa innamahum fi shiqaqin. Jadi seandainya iman mereka Yahudi dan Nasrani sama dengan iman sepertimu, yaitu tidak membeda-bedakan kitab, tidak membeda-bedakan para nabi, karena hakikatnya semua dari Allah, maka keimanan mereka sama, selamat. Jadi kalau dikatakan nggak ada bedanya, maka sama saja mengatakan agama yang terakhir ini mulgha, nganggur. Buat apa diturunkan agama terakhir kalau ternyata dianggap sama unsur keimanannya? Jadi yang namanya agama itu logikanya agama turun belakangan menyempurnakan agama sebelumnya, kan begitu. Ya. Maka ini adalah agama syariat yang dipilih, yaitu risalah terakhir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi slogan ataupun jargon semua agama itu adalah sama, mengajarkan nilai kebaikan, betul. Tapi yang dimaksud adalah kesamaan nilai-nilai universal tadi. Ya. Itu misalnya menjaga harta berarti nggak korupsi, nggak nyolong,
nggak membunuh orang, itu kan nilai-nilai universal kebaikan yang dimiliki oleh setiap agama. Tapi seandainya melakukan itu tanpa adanya keimanan yang hak, nah ini yaitu keimanan seperti imannya umat Nabi Muhammad, yaitu apa? Tidak membeda-bedakan kitab, tidak membeda-bedakan para rasul, maka ini semua yang tadi nilai-nilai universal tadi, kebaikan tadi menjadi mulughah, tidak dianggap di akhirat, ya. Sebagaimana dalam ayat lain, ya, dalam surat Al-Kahfi, ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yusibuna annahum wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Katakanlah hai Muhammad, apakah kami telah memberi kabar kepada kalian terhadap orang-orang yang rugi amal perbuatannya, yaitu perbuatan mereka itu sesat semua, artinya nggak bakal sampai, nggak ada gunanya. Amal baik di kehidupan dunia nggak bakal sampai. Wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a, dan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Yaitu siapa yang mereka? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Mereka itulah orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan bertemu dengan Tuhan mereka nanti di akhirat. Enggak percaya dengan ayat-ayat Tuhan, atau percaya hanya sebagian saja. Yang sesuai dengan hawa nafsu dipercaya, yang tidak ditolak. Nabi yang sesuai dengan mereka dipercaya, yang mereka enggak suka dibunuh sebagaimana kelakuan mereka. Maka ini adalah allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Maka nanti fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan meninggikan derajat mereka sedikit pun, karena amal perbuatan mereka walaupun baik menjadi sia-sia karena keimanannya salah. Makanya nanti riwayatnya Nabi Isa akan turun ingin membersihkan namanya di akhir zaman, membantu membantu Imam Mahdi untuk mengalahkan Dajjal, sekaligus membawa misi menghancurkan salib. Jadi Nabi Isa ingin membersihkan namanya, bahwa dia itu nggak pernah disalib. Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Mereka nggak pernah membunuh Nabi Isa, dia juga nggak pernah menyalib. Tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Ya, Nabi Isa nanti akan membersihkan dirinya dengan membawa risalah Nabi kita Muhammad untuk menghancurkan salib yang di atas namakan dirinya. Jadi dialog Nabi Isa ini juga sudah ada. Juga ada di dalam surat Ali Imran. Ya, Rasulullah pernah berdialog dengan ahli kitab untuk menyamakan misi. Itu dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, mari kita berdialog, menyamakan persepsi. Kita kan sama-sama mengakui, meyakini, mengimani kitab-kitab yang diberikan oleh Allah. Mari kita samakan bersamaan. Kalimatin sawa, ay kalimatin mustawiyatin. Kalimat yang adil, yang tidak berpihak ke sana, tidak berpihak ke sini. Cari kesamaan. Yaitu apa? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an. Kita tidak menyembah zat kecuali hanya kepada Allah, dan juga tidak menyekutukan Allah dengan segala apapun, sebagaimana engkau menyekutukan Allah dengan Nabi Isa, sebagaimana kalian menyekutukan Allah dengan Uzair, menganggap Uzair adalah anak Allah karena dia bisa menghafal kitab Taurat. Wala yattakhiza ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Dan juga persamaan kita yang harus kita cari adalah sebagian kita tidak menjadikan Tuhan selain Allah, tidak menuhankan para pemimpin agama, tidak menuhankan para pemimpin. Artinya
mengikuti keinginan mereka daripada keinginan Allah. Fa'in tawallahu, seandainya mereka enggak mau mengakui persamaan antara benang merah antara agama-agama samawi ini, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka mereka udah enggak sama kita. Ya. Jadi nilai-nilai universal kebaikan menjadi sia-sia. Jadi keimanan adalah yang paling pokok, bahwa agama itu adalah sama. Kalau yang dimaksud adalah nilai-nilai universal yang dimiliki oleh setiap agama, kita harus katakan itu, kita harus percaya. Tetapi yang dimaksud sama dalam arti keimanan, sama-sama selamat sampai dia meninggal dunia tidak beriman dengan risalah Muhammad, maka semua nilai-nilai universal ini menjadi mulghah, menjadi nganggur, karena keimanannya tidak terima. Fa'in amanu bimisli ma amantum bihi faqad tadaw wa in fa'in tawallaw fa innama hum fi siqaqin. Ini jelas. Jadi kesamaan agama. Jadi jangan kadang-kadang itu orang suka memotong video seorang tokoh. Ya. Semua agama sama. Maksudnya sama adalah nilai-nilai kebaikan pasti ada di semua agama. Itu memang betul. Kita harus percaya itu. Yang disebut dengan ad-daruriyatul khams, perkara dasar 5 perkara yang ada di setiap agama, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, dan menjaga akal. Semua itu mengajarkan kebaikan seperti itu. Tapi kalau masalah keimanan, tetap tidak harus membeda-bedakan semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Harus percaya semua. Semua percaya kepada para nabi, nggak boleh memilih-milih. Karena hakikatnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan pilihan Allah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu